Perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan, saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah bertemu dengan para master dari Pil Palace. Pada saat ini Tetua Agung segera menetap ke arah kelompok Xiaoyan dan mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani membawa orang ke pintu Pil Palace untuk menghina putranya yang tercinta. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menarik begitu banyak orang untuk menonton. Oleh karena itu katakan kepadanya, apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar sengaja untuk memprovokasi? Lalu jika Xiaoyan dan putranya memiliki konflik atau permusuhan, maka Pil Palace miliknya akan selalu masuk akal dan dirinya tidak akan memihak. Tetapi pada saat ini putranya dan Xiaoyan belum pernah bertemu sama sekali. Oleh karena itu di manakah konflik dan permusuhan di antara mereka? Jelas bahwa pada saat ini Xiaoyan benar-benar sengaja untuk membuat permasalahan. Xiaoyan ingin menaikkan nama Xiaoyan dengan menghina Pil Palace di hadapan mereka. Lalu jika Xiaoyan tidak memperjelas permasalahan ini di depan umum, maka bahkan jika itu di kota Juxi Pil Palace benar-benar akan memenggal kepala Xiaoyan. Mendengar perkataan yang menggelegar ini kerumunan yang pada saat ini menonton benar-benar sangat gempar. Apalagi putra tertua dari Pil Palace benar-benar tidak mengenali Xiaoyan. Mereka menyadari dari perkataan tersebut pada saat ini jika Xiaoyan tidak memiliki alasan yang jelas, maka tentu saja Xiaoyan dapat dikatakan pada saat ini benar-benar memprovokasi Pil Palace. Semua orang pada saat ini melihat ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi dengan penghinaan. Meskipun begitu Xiaoyan mengabaikan semua orang yang pada saat ini berbisik dan mencibir ke arahnya. Xiaoyan berteriak agar semua orang pada saat ini diam. Lalu semua orang akhirnya terdiam dan memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya hendak berbicara. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menatap Master Aula Alkemis sebentar sebelum akhirnya Xiaoyan membuka mulutnya. Meskipun mata Xiaoyan dipenuhi dengan amarah namun suara Xiaoyan pada saat ini masih tetap stabil. Xiaoyan berkata bahwa kepala Pil Palace adalah penguasa dari Pil Palace dan bukanlah bajingan jalanan. Tapi mengapa dirinya mengizinkan putranya merampok istri Xiaoyan? Selain itu kepala Pil Palace benar-benar membingungkan publik dengan membunuh Xiaoyan sengaja memprovokasi Pil Palace. Bukankah dengan begitu maka mereka semua dikatakan sebagai orang-orang yang tidak tahu malu? Mendengar perkataan Xiaoyan ini kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi gempar, karena ternyata putra tertua dari Pil Palace mengambil istri Xiaoyan secara paksa. Maka tidak heran jika Xiaoyan pada saat ini benar-benar datang ke Aula Alkemis untuk membuat keributan. Lalu pada akhirnya kerumunan pada saat ini segera memandang ke arah Dan Yan. Setiap tatapan ini dipenuhi dengan keheranan dan penghinaan. Lalu wajah Dan Yan pada saat ini berubah menjadi pucat dan dirinya benar-benar bingung. Dirinya bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah dirinya benar-benar mengambil istri Xiaoyan? Tetapi jika memang benar begitu kapankah dirinya mengambil istri Xiaoyan ini? Dan Yan dengan penuh emosi segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berkata omong kosong. Tetapi begitu dirinya mengucapkan perkataan ini dirinya teringat sesuatu. Dan Yan ingat bahwa dirinya mendapatkan seorang wanita cantik baru-baru ini. Tetapi Sun Er ini berasal dari klan kuno. Namun Dan Yan kembali teringat bahwa Sun Er berasal dari benua Doqi dan itu adalah benua yang tampaknya sama dengan asal dari Xiaoyan. Dan Yan pun bertanya di dalam hatinya, mungkinkah Sun Er ini benar-benar istri Xiaoyan? Tidak heran pada saat ini Xiaoyan berani mengabaikan kemarahan dari Pil Palace yang menggelegar di atas langit. Tetapi Dan Yan pada saat ini berkelit karena itu bukan semacam perampasan seorang istri. Dan Yan bahkan tidak tahu bahwa Sun Er benar-benar telah memiliki seorang suami. Pada akhirnya Dan Yan memutuskan untuk berbicara tetapi didahului oleh Tetua Agung. Tetua Agung pada saat ini menyadari bahwa Dan Yan berbeda dengan putra bungsunya yang bernama Dan Ding. Tetua Agung pun segera berkata dengan tegas menyangkal perkataan dari Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah sengaja memfitnah Dan Yan. Xiaoyan berkata bahwa putranya telah merebut istri Xiaoyan. Namun pada saat ini siapakah yang akan percaya dengan omongan tersebut?
sepertinya Xiao Yan pada saat ini benar-benar mencari sebuah kematian. Lalu setelah berbicara Tetua Agung segera mengangkat telapak tangannya untuk dilesatkan ke arah Xiao Yan, sementara itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini benar-benar tetap dingin. Xiao Yan segera berkata, apakah mereka merasa tidak bersalah? Lalu mengapa mereka pada saat ini ingin membunuh kelompok Xiao Yan? Mendengar perkataan Xiao Yan ini telapak tangan dari Tetua Agung Pil Palace segera berhenti, pada akhirnya dirinya segera tersenyum dan berkata jika memang begitu permasalahannya, maka dirinya ingin melihat apakah Xiao Yan memiliki bukti atas apa yang Xiao Yan katakan. Jangan sampai Xiao Yan pada saat ini benar-benar terbukti hanya menuduh Pil Palace. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Dan Yan dan mengucapkan setiap kata dengan jelas dari mulutnya. Xiao Yan berkata agar Tetua Agung Pil Palace menanyakan kepada putranya, apakah dirinya menculik seorang wanita bernama Sun Er dari klan kuno dan dipenjara di Pil Palace. Menanggapi hal itu Dan Yan pada saat ini gemetar dan hanya bisa terdiam. Dan Yan tahu betul bahwa jika dirinya tidak menjawab dengan sangat baik pada saat ini, maka reputasinya benar-benar akan anjlok, begitu juga dengan reputasi dari Pil Palace. Tetapi Dan Yan pada saat ini berpikir bagaimana cara menjawab pertanyaan Xiao Yan ini. Sementara itu Tetua Agung Pil Palace pada saat ini sudah mengetahui permasalahan ini di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih mengenal seorang putranya lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Dirinya tahu bahwa pertanyaan dari Xiao Yan ini memang benar bahwa istri Xiao Yan benar-benar ditangkap oleh Dan Yan. Sementara itu pada saat ini Dan Yan menoleh ke arah Tetua Agung dan menyadari sesuatu. Dari tatapannya Dan Yan menyadari bahwa wajah dari Pil Palace tidak bisa hilang. Pada saat ini reputasi yang dimiliki oleh Dan Yan baik Pil Palace mungkin akan buruk, tetapi hal ini akan menjadi lebih baik jika mereka bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Menyadari hal ini dirinya pun tampak begitu bertekad dan segera tertawa ke langit. Lalu setelah tawa ini terhenti dirinya pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Dirinya pun segera bertanya apakah Sun Er yang Xiao Yan maksudkan sama dengan Sun Er yang berasal dari klan kuno. Jika Xiao Yan memang mencari Sun Er yang berasal dari klan kuno itu, maka tolong pada saat ini Xiao Yan jangan membingungkan publik dan menjebak Dan Yan. Nona Sun Er memang bersama dengan Dan Yan tetapi mereka saling mencintai. Dirinya bertemu dengan Nona Sun Er ketika dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke klan kuno. Namun di tengah perjalanan di kota air mata menuju ke suku kuno, sangat sulit bagi Dou di Bintang 3 untuk menjamin keselamatan dari Nona Sun Er, dan seperti yang semua orang tahu bahwa keluarga kuno adalah anak perusahaan dari Pil Palace, karena Dan Yan telah bertemu dengan Sun Er bagaimana mungkin dirinya tidak menjaganya, oleh karena itu mereka berteman dengan baik dan saling melindungi di sepanjang jalan. Nona Sun Er dan dirinya berbicara dengan sangat bahagia di sepanjang jalan, bahkan selama perjalanan ini mereka berdua benar-benar memiliki rasa suka satu sama lain. Lalu dengan kecantikan yang dimiliki oleh Sun Er, Dan Yan benar-benar tertarik dan mengajak Sun Er untuk memiliki hubungan yang lebih serius. Menanggapi hal tersebut Nona Sun Er pada akhirnya setuju dengan Dan Yan, lalu Dan Yan telah jatuh cinta bersama dengan Sun Er selama ribuan tahun lamanya. Selama itu pula Sun Er tidak pernah memberitahunya bahwa dirinya memiliki suami di benua Dodi, dan dengan cerita ini lalu dari manakah asal teori Xiao Yan bahwa Dan Yan mengambil istrinya? Istri Xiao Yan telah senang bersama dengan orang lain, namun Xiao Yan pada saat ini berani menunjukkan dirinya di sini dan memfitnah bahwa Dan Yan mengambil istrinya. Bukankah dari cerita ini mereka semua bisa menyimpulkan meskipun Sun Er ini adalah istri Xiao Yan, tetapi dirinya benar-benar telah melupakan Xiao Yan. Pada saat ini Dan Yan benar-benar bersimpati atas kesedihan yang dialami oleh Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan tentu saja sangat marah dan berkata bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Sun Er mencintai Xiao Yan lebih dari apapun dan jelas pada saat ini Dan Yan benar-benar terpesona melihat kecantikan Sun Er. Oleh karena itu Dan Yan berkolusi dengan tetua klan kuno untuk menempatkan Sun Er sebagai tahanan rumah.
Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini menghela nafas penuh kemenangan dan berpura-pura bersimpati kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa sebagai seorang pria dirinya benar-benar mengerti bagaimana perasaan Xiao Yan yang dicampakkan, karena itu benar-benar sungguh menyakitkan dan tidak dapat diterima bagi pria manapun setelah dikhianati oleh wanitanya sendiri. Tentu saja dirinya akan merasa sangat malu terlebih lagi dengan wanita yang secantik itu. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat marah hingga hampir bertindak mengamuk. Namun ketika Xiao Yan berniat untuk bergerak dan Nan Erming segera mengingatkan di belakang telinga Xiao Yan, Nan Erming berkata agar tuan muda Xiao Yan jangan tertipu oleh perkataannya. Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera tersadar, lalu Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya dan segera melotot ke arah Dan Yan. Xiao Yan segera berkata bahwa ini hanyalah pernyataan sepihak dari Dan Yan. Jika hal itu memang benar, apakah Dan Yan pada saat ini berani membiarkan Sun Er keluar dan menjelaskan hal itu secara pribadi? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini kerumunan pun seketika berubah kembali menjadi gempar. Bahkan kerumunan orang ini berbisik bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan itu memang benar. Biarkan Sun Er keluar dan berbicara sendiri. Mengapa mereka berdua berdebat di sini tanpa ada orang yang bisa membuktikan? Lalu banyak ejekan pada saat ini segera keluar dari kerumunan ditujukan ke arah Dan Yan. Sementara itu di sisi lain Dan Yan benar-benar sangat kecewa karena Xiao Yan tidak terpancing dan kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini Dan Yan hanya bisa terdiam karena jika dirinya mengeluarkan Sun Er untuk permasalahan ini, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Di sisi lain melihat wajah suram dan keheningan dari Dan Yan, Xiao Yan pun mulai lanjut berbicara. Xiao Yan meledek jika Dan Yan pada saat ini memang benar, mengapa Dan Yan masih takut akan konfrontasi yang dilakukan oleh Sun Er jika dirinya keluar. Dan Yan pada saat ini merenung sejenak mendengar perkataan Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya segera berbicara dengan keras. Dan Yan berkata bahwa awalnya dirinya bersimpati kepada Xiao Yan, tetapi dirinya pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar lebih menyedihkan. Sun Er pada saat ini benar-benar tidak memiliki nama Xiao Yan di dalam hatinya. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak ingin bertemu dengan Xiao Yan. Menurut Xiao Yan apa yang harus Dan Yan lakukan jika Sun Er memang menginginkan seperti itu? Mendengar perkataan dari Dan Yan ini kerumunan seketika juga menyadari apa yang dikatakan oleh Dan Yan memang benar, karena jika si wanita memang sudah tidak ingin bertemu dengan si pria, lalu apa yang harus dilakukan oleh si pria? Mendengar kerumunan yang pada saat ini berbalik mendukung Dan Yan, tentu saja ekspresi Dan Yan pun berubah menjadi tenang. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini benar-benar muram dan Xiao Yan benar-benar tidak tahan lagi. Sementara itu di sisi lain semua orang dari Pil Palace juga pada saat ini diam-diam menaikkan doki mereka. Mereka benar-benar menunggu kesempatan sampai Xiao Yan bergerak, karena jika Xiao Yan benar-benar bergerak maka dengan begitu mereka dapat membunuh Xiao Yan sebagai sesuatu hal yang biasa. Mereka bisa berdalih bahwa mereka pada saat ini hanya melakukan pertahanan diri. Sementara itu wajah Xiao Yan pada saat ini pucat dipenuhi dengan kemarahan yang melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Akan tetapi pada saat yang sama Nan Erming segera melangkah di depan Xiao Yan. Nan Erming segera berkata kepada Dan Yan untuk menenangkan Xiao Yan. Nan Erming berteriak bahwa Dan Yan berkata bahwa Sun Er benar-benar bersungguh-sungguh tidak ingin bertemu dengan tuan muda Xiao Yan, tetapi dirinya benar-benar tidak berani membiarkan Sun Er maju untuk menceritakan yang sesungguhnya. Pada saat ini permasalahannya adalah mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Dan Yan ini benar atau tidak. Jika yang dikatakan oleh Dan Yan ini memang benar, maka beranikah mereka pada saat ini bersumpah demi reputasi dari Pil Palace untuk membuktikan hal ini? Perkataan dari Nan Erming ini benar-benar sangat tajam dan langsung menuju ke intinya, apalagi Pil Palace selalu mengatakan bahwa mereka akan bertindak adil untuk siapapun. Lalu semua pejabat tinggi di Pil Palace tiba-tiba mengubah ekspresi mereka setelah mendengar pernyataan dari Nan Erming. Karena di benua Dou disumpah tidak bisa dibuat dengan sembarangan,
Semua orang menganggap sumpah itu adalah hal yang sakral dan hikmat. Semua orang meyakini bahwa begitu sumpah diucapkan maka itu akan tunduk pada semacam batasan dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini mereka menyadari ada kebohongan jika mereka melakukan sumpah. Oleh karena itu cepat atau lambat jika mereka melakukan sumpah maka akan ada hukum yang diterima oleh Pil Palace. Dan untuk sesaat semua orang pada saat ini benar-benar panik dengan kata-kata dari Nan Erming dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini hanya Tetua Agung Pil Palace yang masih tetap tenang dan dirinya dengan marah segera berteriak kepada Nan Erming. Dirinya berkata bahwa Nan Erming benar-benar sangat lancang. Apakah menurut mereka permasalahan antara pria dan wanita ini layak dibuktikan dengan reputasi alkemis mereka? Menanggapi hal itu Nan Erming pada saat ini tersenyum sementara itu Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan dingin, apakah mereka semua takut? Apakah mereka tidak berani bersumpah demi reputasi dari Pil Palace? Jika mereka memiliki kebenaran di hati mereka mengapa mereka pada saat ini harus takut untuk bersumpah? Sebuah sarkasme yang dilayangkan oleh Xiao Yan ini tidak diragukan lagi benar-benar seperti belati yang menusuk jantung dari orang-orang Pil Palace. Menghadapi ejekan dari Xiao Yan ini Tetua Agung dari Pil Palace hanya bisa tersenyum datar, lalu ketidaksetujuan di sudut mulutnya pada saat ini segera terlihat dan dirinya mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Pada saat ini dirinya berkata sepertinya dapat dilihat bahwa apa yang Xiao Yan sebutkan dengan mencari istrinya hanyalah sebuah alasan. Tampaknya memang benar bahwa saat ini Xiao Yan ingin membuat namanya terkenal dengan memprovokasi Pil Palace. Tampaknya pada saat ini Pil Palace benar-benar terlalu banyak memberi toleransi kepada Xiao Yan lagi dan lagi. Jika Pil Palace terus mundur maka orang-orang di dunia akan memandang rendah Pil Palace. Setelah mengucapkan perkataan ini aura yang awalnya tenang dari Tetua Agung Pil Palace tiba-tiba melonjak. Kemudian tatapannya pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok Xiao Yan dan dokinya segera melesat ke depan. Lalu hati Xiao Yan juga pada saat ini tenggelam dan matanya pada saat ini menatap dengan dingin ke arah Tetua Agung Pil Palace. Dengan kekuatan tahap menengah bintang 7 Dodi, maka Xiao Yan pada saat ini menekan aura tersebut. Xiao Yan dengan dingin segera berteriak, apakah Pil Palace pada saat ini ingin menunjukkan kekuatannya? Dirinya yang bernama Xiao Yan datang ke sini hari ini hanya untuk mencari istrinya. Jika mereka semua tidak berani bersumpah atas nama Pil Palace, maka biarkan Sun Er keluar. Selama Sun Er memberitahu Xiao Yan bahwa hubungannya telah rusak bersama dengan Xiao Yan, maka Xiao Yan akan berbalik dan segera pergi dan menerima semua konsekuensinya. Kata-kata dari Xiao Yan ini benar-benar lebih tajam daripada pedang. Lalu Tetua Agung Alkemis pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit mengerutkan keningnya. Lalu niat membunuh di matanya pada saat ini menjadi semakin kuat. Tetua Agung pada saat ini segera kembali berbicara dengan sangat tegas. Dirinya berkata bahwa toleransi yang diberikan oleh Pil Palace benar-benar terbatas. Xiao Yan benar-benar besar mempermalukan reputasi Pil Palace dengan apa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu pada saat ini dirinya tidak keberatan membiarkan Xiao Yan mengalami kemarahan dari Pil Palace, karena itu akan menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa tidak mudah menuangkan air kotor ke tubuh Pil Palace mereka. Tetua Agung dari Pil Palace ini yakin bahwa Xiao Yan benar-benar tidak akan menyerah. Pada saat ini dirinya benar-benar bersiap dan berharap Xiao Yan tidak tahan lagi dan pergi menyerang mereka. Sehingga dengan begitu maka dirinya akan dengan cepat segera menyerang Xiao Yan dan membunuhnya. Sementara itu di sisi lain tentu saja Xiao Yan tidak akan menyerah karena Sun Er telah dipenjara oleh Pil Palace. Xiao Yan menyadari bahwa sekarang sudah dipastikan Pil Palace sama sekali tidak berniat untuk melepaskan Sun Er. Maka pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melawan. Tidak peduli seberapa kuatnya Pil Palace. Maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan mundur. Xiao Yan memelototi kerumunan orang dari anggota Pil Palace dengan sangat tajam. Xiao Yan segera berteriak dengan suara yang keras seolah-olah menyatakan sesuatu. Xiao Yan berteriak bahwa putra tertua dari Pil Palace telah menculik istrinya. Tidak berhenti dengan perilaku tercela seperti ini mereka juga mencemarkan nama baik Xiao Yan.
bukankah hal itu benar-benar dapat disebut sebagai provokasi yang disengaja? Hal ini menunjukkan betapa kejam dan tidak tahu malunya Pil Palace, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak peduli seberapa kuatkah Pil Palace, karena dirinya yang bernama Xiao Yan akan terus berjuang untuk istrinya. Mendengar perkataan yang menggelegar ini, pada saat ini kerumunan penonton juga secara kasar mengetahui kebenaran dari permasalahan ini. Mereka semua bersimpati untuk Xiao Yan di dalam diam. Mereka menyadari meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak akan bisa menghadapi Pil Palace, namun Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian yang teguh untuk mengambil istrinya, sehingga dengan hal ini saja semua orang bisa menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Sementara itu di sisi lain Tertua Agung Pil Palace pada saat ini segera berteriak, dirinya berkata bahwa Xiao Yan telah secara terbuka menentang Pil Palace. Bersamaan dengan perkataan itu semua tertua dari Pil Palace pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata jahat, dan Yan juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tegas dan memikirkan sosok Sun Er. Dirinya tidak menyangka bahwa Sun Er akan menolak dan Yan hanya untuk Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Yan di sini hari ini juga. Sementara itu melihat situasi yang tidak kunjung membaik, kerumunan penonton mundur satu demi satu dengan gugup dan penuh harap. Mereka menyadari bahwa pada saat ini akan segera terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di lengan bajunya. Xiao Yan dengan cepat mengirim pesan kepada Zenni sebelum akhirnya mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini bersiap untuk pertempuran berdarah dan diam-diam menatap ke arah kelompok Pil Palace yang mendekat selangkah demi selangkah. Namun pada saat ini tiba-tiba sesosok cantik segera terbang di depan Xiao Yan. Sosok ini memegang cambuk panjang di tangannya dan berkata dengan suara yang tinggi kepada orang-orang dari Pil Palace. Sosok ini adalah King Mu'er yang seketika berkata agar mereka semua jangan melupakan bahwa ini adalah kota Juxi. Beraninya orang-orang dari Pil Palace ini melakukan tindakan seperti itu di kota Juxi. Melihat hal ini semua tertua dari Pil Palace seketika terdiam. Mereka tentu saja menyadari bahwa ini adalah sosok King Mu'er yang dulunya adalah putri dari keluarga klan Iblis Darah. Tetapi mereka juga menyadari bahwa sekarang King Mu'er merupakan putri dari seluruh klan iblis. Namun di saat kondisi yang kritis ini mereka tidak menyangka King Mu'er akan melangkah maju untuk berdiri di hadapan Xiao Yan. Akhirnya Tetua Agung pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini harus memberi pelajaran kepada mereka yang berani memprovokasi Pil Palace. Mengapa Nona King Mu'er yang merupakan putri dari klan Iblis Darah ingin masuk ke air berlumpur ini? Menanggapi hal itu King Mu'er pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan dan klan Iblis Darahnya selalu dalam hubungan baik. Selain itu King Mu'er juga sudah mengenal Xiao Yan sejak lama. Oleh karena itu King Mu'er pada saat ini tentu saja ingin mencari keadilan untuk Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung Pil Palace pada saat ini tersenyum. Lalu Tetua Agung pun lanjut berkata meskipun Nona King Mu'er adalah adik perempuan dari Kaisar Iblis. Meskipun klan Iblis Darah mereka adalah keluarga kerajaan dari ras Iblis, namun Pil Palace mereka benar-benar tidak takut dengan hal itu. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini kembali mulai berbicara. King Mu'er segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak masuk akal, karena jika mereka tidak bisa membawa Sun Er keluar maka mereka hanya harus bersumpah. Apakah yang pada saat ini mereka takutkan hingga mereka tidak bisa mewujudkan kedua hal tersebut? Bukannya mewujudkan kedua hal tersebut tetapi mereka pada saat ini benar-benar ingin mengotori perjanjian di kota Juxi. Mendengar perkataan King Mu'er yang benar-benar sangat tajam ini Xiao Yan diam-diam memuji King Mu'er di dalam hatinya. Sementara itu Tetua Agung dari Pil Palace pada saat ini hanya bisa terdiam sejenak. Lalu pada akhirnya dirinya berkata bahwa dirinya di sini pada hari ini hanya untuk memberi pelajaran kepada mereka yang memprovokasi Pil Palace, mengenai aturan tidak diperbolehkannya pertempuran di kota Juxi. Maka Tetua Agung akan memberikan penjelasan kepada dunia sesudah menyelesaikan permasalahan ini.
setelah mengucapkan perkataan tersebut Tetua Agung pun segera melihat sekeliling ke arah kerumunan. Tetua Agung segera berkata kepada semua orang bahwa dirinya sepenuhnya mempertimbangkan pendapat semua orang yang hadir di sini. Pil Palace akan mempertimbangkan pendapat semua orang yang memiliki keberatan jika Pil Palace menghukum orang yang berani memprovokasi mereka di kota Juxi. Jika ada orang yang memiliki keberatan maka mereka bisa mengacungkan tangannya. Tentu saja semua orang pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala mereka di bawah tekanan keagungan dari Tetua Agung Pil Palace. Melihat hal ini Tetua Agung Pil Palace pun sangat puas. Lalu dirinya pun segera menoleh ke arah King Muer dan berkata tampaknya pada saat ini hanya Nona King Muer yang memiliki keberatan, oleh karena itu pada saat ini Nona King Muer bisa minggir, dirinya benar-benar tidak ingin menyakiti Nona King Muer secara tidak sengaja. Setelah berbicara dirinya pun segera mengangkat tangannya seolah-olah hendak menyerang, namun bersamaan dengan itu sebuah teriakan segera terdengar dari jauh bersamaan dengan dua sosok berdarah yang mendekat. Dan sosok ini adalah Kaisar Iblis King Haoran bersama dengan tetua keempat. Lalu tetua keempat berteriak agar mereka mencoba untuk tidak sengaja melukainya. Tetua keempat pada saat ini segera berdiri di depan King Muer seperti hantu dan menatap dingin ke arah Tetua Agung Pil Palace. Dirinya lanjut berkata bahwa Pil Palace benar-benar sangat megah dan pada saat ini tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Bahkan jika mereka ingin membunuh seseorang di kota Juxi, Tetua keempat klan Iblis Darah pada saat ini menatap tajam ke arah Tetua Agung dirinya berkata jika dan Liu Yan pada saat ini benar-benar memiliki nyali, maka dirinya bisa melesatkan telapak tangannya. Perkataan dari Tetua keempat ini benar-benar mengeluarkan lonjakan energi seorang Dodi bintang 8 yang sangat kuat. Bahkan dada semua orang dari Pil Palace seketika langsung merasa tercekik dan wajah mereka berubah menjadi pucat. Bahkan penjaga yang lebih lemah dari Dodi bintang ke-6 pada saat ini terguncang dan jatuh ke belakang. Tentu saja lonjakan ini juga dirasakan oleh kerumunan dan mereka pada saat ini benar-benar terkejut, sehingga mereka hanya bisa tertegun dan bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Karena kekuatan dari sosok ini benar-benar sangat kuat hingga bisa menghempaskan beberapa tetua dari Pil Palace. Mungkinkah kekuatan orang ini setidaknya memiliki kekuatan bintang 8 Dodi? Selain itu siapakah orang yang baru saja disebut oleh Dodi bintang 8 ini? Bukankah nama tetua agung dari Pil Palace ini bernama Danda Cheng? Lalu mengapa Dodi bintang 8 ini menyebutnya dengan sebutan Dan Liu Yan? Kerumunan yang pada saat ini menonton dari jauh benar-benar langsung meledak di tengah-tengah kehebohan. Sementara itu di sisi lain wajah dari Tetua Pil Palace benar-benar seketika memucat. Tetua Agung juga pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat jelek, bahkan hampir tidak ada yang menyebut nama aslinya setelah bertahun-tahun. Selain itu juga tidak ada yang menyebut nama panggilannya dengan sebutan Dan Liu Yan. Jadi panggilan ini diberikan kepadanya karena dirinya memiliki api surgawi yang berada di peringkat kelima. Dirinya pada saat ini benar-benar merasa kesal dan jengkel namun dirinya benar-benar tidak berani bergerak. Karena di depan seorang Dodi bintang 8 tidak ada seorang pun yang berani bergerak dengan gegabah. Bahkan jika Pil Palace jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Iblis Darah. Lalu Tetua Agung pada saat ini masih merasakan takut di dalam hatinya. Hal itu bukan karena tidak ada Dodi bintang 8 dari Pil Palace, tetapi Dodi bintang 8 ini biasanya tidak akan muncul sampai Pil Palace menghadapi peristiwa besar antara hidup dan mati. Pada saat ini Tetua Agung hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dengan kebenciannya yang semakin membesar, namun kebencian ini tetaplah hanyalah sebuah kebencian, karena pada saat ini dirinya benar-benar sangat ingin menghabisi Xiao Yan secepat mungkin. Dirinya berpikir bagaimana caranya untuk bergerak menghabisi Xiao Yan jika ada seorang Dodi bintang 8 di hadapannya. Pada akhirnya dirinya pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangannya dengan penuh dendam di dalam hati. Lalu keinginan untuk menghabisi Xiao Yan pada saat ini benar-benar melonjak di dalam hatinya. Namun dirinya yang sudah tua ini tidak tahu malu karena telah menculik istri orang. Dan jika saja Bude Yanti tahu kejadian ini maka sudah dipastikan jika Pil Palace akan dikutuk menjadi kodok sawah.